memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, kita mau puji Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Selalu berdepan untuk bagiku.
sulit ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah Immanuel bagi kami. Kau rapi hamba-Mu, biarlah pengurapan daripada mati ini diberi hamba-Mu. Semua jadikan hamba-Mu dalam suami-Mu, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar pada saat ini kami akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama berdoa, haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Yakin pujian kami serahkan kepada hamba Tuhan. mau menyenangkan hatimu dalam semua aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, berarti hamba-Mu sebentar menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa dan hikmat dari Maha Tinggi. Dan tetap kami yakin percaya hukum kerajaan Tuhan berlaku. Tidak ada virus bakteri apapun yang bisa menyusup ke tempat ini, ke tubuh kami, bahkan seluruh anggota keluarga kami dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, tutup bungkuskan dalam yang berkuasa ya Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Ada sukacita saudara. Amin. Nah, puji Tuhan, kita langsung pada firman Tuhan saudara. Ya, tentang saudara temanya kuasa pengampunan darah Yesus. Katakan darah Yesus. Darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang namanya pengampunan itu tidak bisa dipisahkan dengan darah Yesus. Mau apapun caranya saudara, kalau itu tidak melibatkan korban Kristus,
dengan darah yang dicurahkan, maka itu tidak akan berhasil. Kita akan melihat contoh nanti di Alkitab, saudara, bagaimana Adam dan Hawa, nenek moyang kita pertama, saudara, di Taman Eden. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka mencoba untuk menyelesaikan dosa mereka dengan cara mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Tapi akhirnya, saudaraku, Tuhan harus bertindak dan menggantikan pakaian mereka, cawat mereka, dengan pakaian dari kulit binatang. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, saudara, Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Puji Tuhan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah, katakan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Amin. Dua kata kunci, saudaraku, dari ayat ini, tema firman Tuhan untuk kita, saudara. Ada penumpahan darah dan ada pengampunan. Dengan kata lain, tanpa penumpahan darah takkan ada pengampunan. Amin. Amin, saudara. Manusia di Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada satupun yang benar. Kita baca Roma 3 ayat 10. 3:10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, Iya. pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak, maka setiap manusia, termasuk kita, saudara, perlu dibenarkan. Katakan amin. Amin. Karena nggak ada yang benar, makanya semua manusia tanpa terkecuali perlu dibenarkan. Contoh, saudara, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, 2 tambah 2 sama dengan 5. Dari 2 contoh ini, saudara, yang manakah yang harus dibenarkan? 2 tambah 2 sama dengan 5. Amin. Kenapa yang harus dibenarkan itu adalah 2 tambah 2 sama 5? Karena itu salah. Yang 2 tambah 2 sama 4 tidak perlu dibenarkan, karena sudah. Amin. Kita berkata tidak ada yang benar, atau kita semua sudah salah dari dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa. Makanya karena tidak ada yang benar, seperti 2 tambah 2 sama 5 tadi, perlu dibenarkan, perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Katakan amin. Sementara 2 tambah 2 sama dengan 4 tak perlu dibenarkan lagi, tak perlu dikoreksi, diperbaiki, karena sudah. Kalau saudara merasa orang yang masih perlu dikoreksi, masih perlu dibenarkan, masih perlu diperbaiki, saudaraku, maka kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena sering orang, saudara, ya, dia sudah mengertinya mereka firman Tuhan ini, tidak ada yang benar, tapi merasa ngerti semua manusia dari Adam dan Hawa sudah berdosa, nggak ada yang benar, tapi membenarkan diri, merasa benar, sok benar, itu gak sedikit, saudara. Saya harap kita semua, ya, dimulai dari sadar kita ini orang yang tidak benar, supaya kita tidak dari Tuhan lewat firman sang kebenaran itu. Katakan amin. Yang kedua, Roma 3:23. Ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa, Iya. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang, termasuk kita, saudara, telah berbuat dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau yang tadi katakan ayat 10 tadi, saudara, tidak ada seorang pun, makanya perlu dibenarkan. Sekarang ayat 3 berkata, semua orang telah berbuat dosa.
Artinya apa saudara? Semua orang perlu pengampunan. Amin. Apakah saudara masih orang berdosa? Haleluya. Setiap saat kita masih perlu pengampunan. Katakan amin. Amin. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu saudara, manusia, nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya, diciptakan dari segala makhluk yang ada yang paling mulia. Kenapa saudara? Karena hembusan nafas Tuhan langsung saudaraku ditiupkan kepada mereka. Yang kedua, mereka diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan yang mulia. Makanya pada awalnya pun manusia pertama Adam dan Hawa mulia. Kapankah kemuliaan itu mulai hilang? Ketika mereka jatuh dalam dosa. Lalu mereka mulai menyadari mereka telanjang. Arti rohani telanjang di sana adalah kehilangan kemuliaan Tuhan. Telanjang artinya hilang kemuliaan Tuhan. Amin. Kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Pasal 3. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iya, terus ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah itu, nanti kamu mati. Terus, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik ke hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Terus, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Amin. Dari mulai ayat 1 sampai ayat 6, itulah saudaraku, ya, proses mereka mulai saudaraku jatuh dalam dosa. Ayat 6 berkata, mereka makan buah tengah taman itu. Bahkan perempuan itu saudaraku, ya, memberikannya juga kepada suaminya, dan suaminya pun ikut memakannya. Amin. Lalu apa yang terjadi? 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Amin. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, arti telanjang di sana itulah dia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada kaitan dengan dosa dan hidup dalam kebenaran. Kalau kita berdosa dari wajah kita. Haleluya. Ada banyak kesaksian, ya saudara, yang tadi mula-mula dia dengan kasih mula-mulanya saudara, dia bersekutu dengan Tuhan, dia luar biasa saudaraku, membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, saudara, wajahnya pun penuh kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa saudaraku tergambar dari wajah kita. Tapi ketika kita mulai hilang persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi ada kesukaan beribadah kepada Tuhan, nggak lagi suka memuji menyembah Tuhan, nggak suka dengan firman Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Wajah kita pun saudaraku kelihatan kehilangan kemuliaan Allah, mulai kering,
Haleluya. Amin saudara. Telanjang artinya kehilangan atau hilang kemuliaan Tuhan. Nah biasanya saudara, orang siapapun dia atau anak kita masih kecil, saudara, kalau namanya dia telanjang, kita akan kasih pakaian. Amin. Yang namanya telanjang saudara harus mengenakan atau dikenakan pakaian. Tak mungkinlah saudara, ya kalau kita masih normal, kita pergi saudaraku dari rumah, maka saudaraku dengan naked, telanjang saudara. Haleluya. Kecuali kalau nggak normal lagi saudara. Amin. Nah setiap yang telanjang memerlukan pakaian. Dan saudara, Adam dan Hawa setelah mereka menyadari mereka telanjang, mereka mencoba untuk saudaraku menutupi ketelanjangannya, menutupi dosanya, aibnya saudara. Dengan apa? Menyemat daun pohon ara. Amin. Mereka mencoba untuk menyemat daun pohon ara sehingga ketelanjangannya tidak kelihatan. Saudara, ini bicara apa saudara? Ketika kita berdosa, dan memang kita adalah keturunan orang berdosa, dari nenek moyang kita, bahkan dari orang tua kita. Makanya setiap orang perlu lahir baru, perlu diperdamaikan dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, ketika saudara mereka menyadari mereka telanjang, mereka mencoba untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan menyemat daun pohon ara. Kita tahu saudara, daun itu mau pohon ara kah daunnya atau mau pohon apa saja, semua jenis daun. Katakan semua jenis daun. Tidak ada kaitannya dengan darah. Amin. Pernahkah saudara memetik daun satu pohon, entah pohon apa namanya, lalu saudara gunting dia, saudara cabik dia, saudara potong dia, saudara iris dia. Haleluya. Pernahkah daun itu mengeluarkan darah? Dan itulah mereka coba saudaraku untuk menutupi dosa, ketelanjangan mereka, aib mereka dengan satu sumber atau alat bahan material yang tidak ada hubungannya dengan darah. Sementara Ibrani 9 berkata 22, tidak ada pengampunan, amin, tanpa penumpahan. Sementara daun apapun namanya saudara, tidak ada, kalaupun dia kita potong, kita iris-iris saudaraku, takkan pernah mengeluarkan setetes darah. Makanya Tuhan gak setuju. Katakan amin. Amin. Tuhan ganti ayat 21 menjadi 3. Ayat 21. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Dan Tuhan Allah apa? Membuat pakaian dari kulit binatang. Tadi waktu bahannya itu saudaraku dari daun pohon ara, siapa yang membuat cawat mereka yang bahannya dari daun pohon ara? Siapa? Mereka sendiri. Siapa yang mengenakan ke tubuh mereka cawat yang terbuat dari daun pohon ara? Mereka sendiri. Ini gambarannya apa saudara? Saudara, mereka mencoba dengan segala upaya mereka, kekuatan mereka, usaha mereka untuk menutupi, menuntaskan dosa mereka. Gagal total. Amin. Terbukti gagal. Kenapa saudara? Ketika mereka udah semat pun itu daun pohon ara jadi cawat saudaraku, apakah mereka langsung bisa bersekutu dengan Tuhan? Atau ketika Tuhan datang ke Taman Eden, apakah mereka saudaraku yang menyambut dengan sukacita? Atau sebaliknya mereka sembunyi, malu dan takut? Mereka malu dan takut. Kita baca Kejadian 3 ayat 8. Ayat 8 Bang.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyi, tidak berani menghadap, nggak berani saudara jumpa dengan Tuhan. Itu sama juga dengan kita. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan yang tidak selesai, kita pun gak akan berani saudara menghadap Tuhan. Maka firman Tuhan minggu lalu sudah sampaikan saudara, ingat doa yang efektif itu ada hubungan dengan apa? Dosa diselesaikan. DOSA takkan pernah menjadi doa kalau S-nya tidak disingkirkan. Itu gambaran setan ular. Sampai kapanpun saudaraku, sampai Yesus datang hari kiamat saudara, takkan pernah itu DOSA, dosa, menjadi doa ketika S-nya masih nempel di situ. Disingkirkan dulu S-nya, barulah DOSA berubah menjadi doa. Kapankah kita bisa menikmati doa persekutuan dengan Tuhan? Ketika kita sudah menuntaskan dosa kita. Dan sekali lagi saudara, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Makanya daun pohon ara yang mereka buat jadi cawat menutupi dosa mereka, Tuhan tidak setuju. Itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Akhirnya Tuhan harus saudaraku mengganti pakaian mereka dan mengenakan dari bahan kulit binatang. Haleluya. Kalau tadi waktu pohon ara, daun pohon ara saudara, mereka yang membuat sendiri, mereka yang mengenakan sendiri, mereka coba saudaraku untuk bisa menyelesaikan dosa dengan cara mereka sendiri, dengan upaya mereka sendiri. Efesus 2 berkata 8-9, itu bukan karena usaha kita. Amin. Kita baca Efesus 2 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah ini dia saudara. Ada dan Hawa mencoba dengan usaha mereka tanpa melibatkan Tuhan. Katakan amin. Dan ternyata saudara, Efesus berkata pasal 28, enggak demikian. Itu bukan usaha kita. Haleluya. Tapi itu pemberian Allah. Makanya saudara, itulah gambaran tadi. Tuhan langsung, Tuhan sendiri yang mengenakan pakaian dari kulit binatang. Paham saudara? Amin. Dan ingat saudara, kulit binatang atau kulit binatang apapun namanya, takkan bisa dikenakan menjadi pakaian, takkan bisa dibentuk, dirajut jadi pakaian untuk dipakai sama setiap orang saudara, kecuali binatangnya mati atau disembelih. Dan kalau binatang disembelih itu beda dengan daun. Kalau daun tidak ada darahnya, kalau binatang ada darahnya. Karena darah itu bicaranya nyawa. Habis darahnya, habis nyawanya. Amin. Haleluya saudara. Lalu Tuhan mengganti. Aku gak setuju dengan ini. Lalu dia buatlah. Alkitab berkata Tuhan sendiri yang membuat. Kembali Kejadian 3. Ya. Kejadian 3. Ayat yang ke-21 tadi. Ya, silakan Bang. Dan Tuhan Allah membuat pakaian. Tuhan Allah Kalau tadi dari daun pohon ara siapa yang buat? Mereka manusia. Mereka mengusahakan, mengupayakannya. Makanya Tuhan tidak setuju. Dan itu gak berhasil. Amin. Buktinya mereka gak berhasil dengan menyembah daun pohon ara saudara. Mereka sembuh. Bahkan Adam berkata, menjawab Tuhan ketika Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Ketika kau mendengar suara
kaki langkahmu Tuhan masuk taman ini. Kami bersembunyi karena takut. Takut adalah akibat daripada dosa. Kenapa banyak orang ketakutan sekarang saudara? Takut masa depan, takut kena penyakit parah saudaraku. Karena takut itu adalah akibat dari dosa. Dalam KKR hamba Tuhan, Bapak Evangelis Joni Pardede saudara sering dulu menyaksikan firman Tuhan bahwasanya caleg nomor 1 ke neraka adalah penakut. Dan takut itu akibat dari dosa. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, mereka nggak takut, mereka nggak sembunyi ketika Tuhan datang. Tapi ketika pasca mereka berdosa, mereka bersembunyi dan langsung diakui sama si Adam, kami takut Tuhan. Dan kita bersyukur saudara, tidak lama lagi Natal. Amin. Tahukah saudara, berita Natal yang paling pertama, para gembala mendapatkan berita dari para malaikat. Dalam Lukas pasal 2 saudaraku, ayat 11 masalah itu dikatakan apa? Jangan takut. Itulah berita pertama dari surga yang ada kaitannya dengan Yesus akan lahir. Yuk Lukas 2. Lukas 2. Ayat 11. Ayat 11. Atau sebelumnya ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Iya, apa katanya? Jangan takut. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, akibat yang paling pertama kali di dunia ini adalah ketakutan. Makanya ada kesaksian saudara mengatakan, ya dokter berkata begini, kalau Anda masih diizinkan ya untuk operasi, berarti masih ada harapan. Tapi kalau dokter berkata, aduh dioperasi pun toh juga begini nanti nggak ada harapan. Dan banyak orang meninggal, mati saudara, bukan karena dioperasi, karena takut. Dan banyak penyakit muncul datang ke tubuh kita saudara, karena takut. Saudara, saya punya pariban ya, yang paling pudar saudaraku, namanya Bintara Samosir. Lalu puji Tuhan, kami sering ya komunikasi dengan WA saudaraku. Lalu dia berkata, bang, aku sakit bang. Kenapa kok dek? Sakit asam lambung. Kenapa? Ketakutan aku bang. Bisa takut? Ada bang, tetangga kami kenal baik dengan aku, meninggal. Dia takut aku bang. Nah saudara, ketakutan bisa saja disumber banyak penyakit datang sama kita. Memang ya ada mengatakan karena dosa. Tapi ingat saudaraku, dosa akibat yang paling utama di dunia ini ya, ketakutan, termasuk takut masa depan. Katakan amin. Jangan takut. Dan sorga tahu ini saudara, karena misi sorga akan memutus Yesus menjadi juru selamat. Katakan amin. Dan satu-satunya berita yang paling utama disampaikan dari sorga dengan malaikat kepada para gembala di padang saudara. Apa katanya? Jangan takut. Apakah selesai hanya di situ saja? Jangan takut. Ayat 11. Perhatikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketakutan kita akan bisa sirna kita atasi saudara ketika Yesus kita izinkan lahir dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi ketakutan apapun akibat dosa, solusinya saudara datang pada Yesus. Yesuslah yang pernah mendeklarasikan dirinya, dialah juru selamat. Katakan amin. Haleluya.
Lalu Tuhan Allah sendiri katanya mengenakan. Dia sendiri memakaikan pakaian dari kulit binatang itu pada Adam dan Hawa. Artinya apa, saudara? Penuntasan dosa, keselamatan kita, saudara, itu inisiatif Tuhan. Bagaimanapun upaya manusia, inisiatif manusia, dosa tak akan pernah selesai. Itu semua diawali dari inisiatif Allah. Maka ada istilah God seeking man. Tuhan Allah mencari manusia. Amin. Amin, saudara. Amin. Namun setelah kita ditemukan, kita didapat Tuhan kembali, saudara, kita lahir baru, kita selamat, saudara, dosa diampuni. Saudara, nggak cukup di situ. Filipi 2 berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan yang terdapatkan lewat korban darah Yesus dicurahkan di Golgota, saudara, kita lanjutkan lagi untuk boleh saudara mengerjakan keselamatan kita. Karena keselamatan bisa wujud. Nama yang tertulis di Alkitab di buku kehidupan bisa dihapus. Betul nggak, saudara? Haleluya. Nama yang pernah ditulis, saudaraku, di kitab kehidupan bisa dihapus. Penyebabnya apa? Dosa. Dosalah yang menyebabkan nama seseorang, nama kita yang pernah ditulis dalam kitab kehidupan dihapus kembali, saudara. Kalau tidak diselesaikan. Coba Keluaran 32 ayat 32, 33. Yuk, main cepat ya, karena saya mau ke biji lagi, saudara. Ayat 33. Iya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan. Mulai 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah. Musa mencoba membela bangsa Israel supaya jangan dibinasakan Tuhan. Karena dosa memang akibatnya, upahnya adalah maut. Amin. Ayat 33. Apa jawab Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Musa rela mengorbankan, saudaraku, namanya dihapus dari kitab kehidupan di surga, asal bangsa Israel jangan dihukum. Haleluya, saudara. Lalu apa jawab Tuhan? Enggak begitu, Musa. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan. Amin. Jadi kalau engkau nggak berdosa padaku, Musa, takkan kuhapus. Orang yang berdosa kepadaku, dan saya percaya maksudnya orang berdosa yang tidak menyelesaikan dosanya di bumi ini. Makanya, saudaraku, masalah yang utama dan terutama bukan masalah politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Masalah yang utama dan terutama yang kita harus selesaikan adalah dosa. Haleluya, saudara. Siapa yang berdosa pada akulah Musa, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Dan Alkitab berkata, Wahyu 20:15, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Akan dilemparkan dalam lautan api. Dulu saya ingat lagu penyanyi cilik, saudaraku, Cica Kosoyo. Dulu, saudara, ya. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Di mana, saudara? Masih yakin gak nama kita ada dalam kitab kehidupan? Gak sulit, saudara. Ya, harus pasti loh, saudaraku. Ada dosa, selesaikan dengan Tuhan. Namamu tak akan dihapus. Katakan amin. Amin.
ketika manusia berdosa dan mencoba segala macam cara dari bahan-bahan yang lain, sumber yang lain yang tidak melibatkan darah Yesus, tak akan berhasil. Makanya banyak orang tidak meyakini, saudara, apakah dosanya sudah selesai. Kenapa, saudaraku? Karena tanpa melibatkan darah Yesus, dosa kita tidak akan pernah selesai. Katakan amin, saudara. Haleluya. Namun setelah kita selamat, dosa kita diampuni, ya, lahir baru kita. Saudara, nggak cukup sampai di situ. Memang tahap awal untuk keselamatan kita, God seeking man. Tuhan Allah mencari manusia. Tapi setelah kita diselamatkan, saudara, kita perlu bertumbuh, kerjakan keselamatan kita. Katakan amin. Amin. Lalu muncullah perkataan man seeking God. Kalau pertama kita mau diselamatkan, memang inisiatif Allah. Allah menjelma jadi manusia. Saya pernah membakar, saudara, kenapa Allah harus menjelma jadi manusia? Kenapa, maaf ya, kenapa nggak jadi makhluk lain? Kenapa, saudara? Karena misi dan visinya untuk menyelamatkan manusia. Makanya dia harus jadi. Amin. Matius 1 berkata 1, coba Matius 1:1. Ini dekat Natal ini, saudaraku. Ya, haleluya. Tapi walaupun, saudaraku, ada kebijakan dari pemerintah yang kita sudah dapatkan beritanya, saudaraku, dari tanggal 24 Desember ya, sampai tanggal 2 Januari tahun 2022 akan diberlakukan, saudaraku, kebijakan ya PPKM level 3. Jadi, saudaraku, ya kemungkinan besar ibadah yang ada, saudaraku, tendensinya dengan orang-orang yang ramai kerumunan mungkin akan diatur sedemikian rupa. Amin. Yang kita sudah rencanakan, saudara, dalam rapat-rapat kita kemarin, ya kita akan pakai Wisma Amplas, saudara, untuk, saudaraku, Natal kita mungkin akan dibatalkan. Uang saudara, korban saudara, perkeluarga yang sudah sempat diberikan, saudaraku, tidak hangus. Amin. Akan dikembalikan. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena apa? Karena ada kebijakan pemerintah ya yang namanya, saudaraku, ya PPKM level 3. Kita harus patuh pada pemerintah. Amin. Tapi yang pasti kita juga harus Natal. Haleluya. Kalau ada anak kita, itu Natal, arti kan Natal itu kelahiran kan, natalitas. Kalau meninggal, mortalitas. Ya, kalau orang belajar tentang kependudukan populasi, saudaraku, kami dulu belajar di Nomensen, itu ekonomi pembangunan namanya. Ya, saudara, ada istilah tingkat natalitas, tingkat mortalitas. Tingkat natalitas, tingkat kelahiran, tingkat mortalitas, tingkat kematian. Amin. Kalau ada anak kita ulang tahun dia, Natal, kita nggak rayakan, bilang ya sapaan aja, mengucapkan selamat ulang tahun, kita nggak bilang, saudaraku, gimana? Bisa dia meraju tak ngomong GTM. You know GTM, Pak Vicky? Yes, that's right. GTM, gerakan tutup mulut. Ini student kami Kesia. Dia lapor namanya. Bapak bilang ulang tahun pun enggak sama aku. Sedih dia. Pada aku cek punya surat dia. Tapi kurang puas. Maunya langsung kan. Memang agak beda dari mas saudaraku. Kalau pakai medsos kita ngucapin dengan langsung. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Pendeta Leonardo Samsuri yang pernah contohkan, saudaraku, ya kalau kita ibadah online dan offline, onsite, ya onsite itu duduk kan.
Kalau online di rumah. Amin. Amin. Tadi saya tanya sama pribadi kita saudaraku yang sedang sakit. Jadi kok udah bisa ibadah? Dek, belum bisa bang. Aku masih di rumah ibadah online. Gak apa-apa lah dek. Mau online, mau onsite, yang penting hatimu on tune sama Tuhan. Amin bang, amin. Emangnya abang ngerti? Gak ngerti lah bang kok kayak gitu. Abang masa ya anggap enteng. Apa artinya? Coba terjemahkan bahasa Indonesia. Diketiknya lagi saudaraku. Walaupun itu ibadah online atau onsite nggak jadi masalah. Yang penting hati kita tertuju pada Tuhan. Kamu hebat, kata Ari Peter Pan. Amin saudara. Haleluya. Tapi memang jujurlah, ada bedanya lah kalau online dengan onsite, dengan tatap muka. Ada bedanya kita ngucapin ulang tahun saudaraku dengan WA atau langsung kita jumpai orangnya. Katakan amin. Amin. Contoh, katakan contoh. Saudara di luar kota, ya, misalnya Pak Joy di luar kota, dompetnya ada gambar istrinya Pak Joy tentunya. Amin. Saudara pas ulang tahun lah saudaraku, ya Mak Joy gak sempat dia pulang atau mungkin kelamaan pulang nanti malamnya, lalu dia ucapkan ulang tahun sambil video call, dia tunjukkan gambar Mama Joy istrinya, ya, inilah sebagai bukti aku ingat ulang tahunmu, lalu diciumnya lah pipi Mak Joy fotonya, fotonya. Saya tanya saudara, jujur, sama enggak kita ya mengecup pipi istri kita atau suami kita yang adalah fotonya ketimbang langsung orangnya? Sama enggak? Gitu juga nya online dan onsite ini saudara. Amin. Ya beda lah kalau ibadah langsung kita ketemu saudara. Katakan amin. Amin saudara. Dan ketiga saudaraku, orang udah selamat, puji Tuhan. Aku udah mengalami korban Kristus, ada penumpahan darah, aku terima korban Kristus, dosaku diampuni, puji Tuhan. Tapi Alkitab berkata, ya tidak cukup sampai di situ. Kita harus bertumbuh. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ayat 2. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Terus. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Karena masih anak-anak, masih bayi-bayi. Saya sering katakan saudara, ya, yang sering tertukar bukan orang dewasa, yang sering tertukar bayi-bayi. Makanya di rumah sakit saudaraku bersalin, kalau ada anak-anak bayi-bayi lahirkan saudara, mereka harus punya tanda pengenal. Amin. Ada gelang. Di sebelah di sana anak Tuan Sitorus Dorus Manjunta misalnya, Baju Safal itu kan, haleluya. Amin. Supaya apa saudara? Supaya jangan tertukar. Haleluya. Kenapa bisa tertukar? Karena waktu bayi-bayi lahir saudara, belum jelas mirip siapa dia. Amin. Amin. Ada bayi-bayi lahir, ya, putih dia. Makin besar dia, makin biru. Ada enggak? Ada saudaraku. Waktu bayi-bayi belum tahu kita persis ini mirip siapa wajahnya, mama, bapak atau opung, nenek, kakek. Belum tahu. Makin dia bertumbuh, makin dia dewasa saudaraku, makin kelihatan mirip siapa bayi kita tadi. Katakan amin. Amin. Dan Tuhan mau kita semua, Roma 8 berkata 9, yang akhirnya menjadi segambar dengan Yesus. Amin. Amin.
Kalau masih baik-baik kanak-kanak saudaraku, belum segambar dengan Tuhan, maka dikatakan belum nyata keadaan kamu kelak. Pertumbuhan kita saudara itu akan mengakibatkan saudara, menyebabkan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena yang namanya hidup harus bertumbuh. Yang namanya hidup harus bertumbuh. Ini bunga ini depan ini saudaraku, ini bunga hidup. Dari awalnya ini bukan begini. Jadi bukan balai ini memang suka bunga saudaraku. Makanya hatinya itu berflower terus saudara. Ya. Dia suka bunga. Itu lantai 3 kita saudaraku, banyak bunga di sana saudara. Mulanya nggak begini. Mulai kecil. Seiring waktu berjalan, bertumbuh, makin besar. Seperti sekarang ini. Amin. Kenapa? Karena bunga ini hidup. Beda dengan bunga mati. Bunga mati saudaraku, mau saudara cuci, kasih makan bakmi, pangsit, kitiau, kasih vitamin saudaraku, B1, vitamin C, takkan bisa bertambah besar. Amin. Dari tahun ke tahun akan tetap seperti itu. Beda dengan yang hidup. Makanya saudara, kalau kita sudah selamat lahir baru, roh kita hidup bersekutu dengan Tuhan, kita harus mengalami pertumbuhan. Amin. Amin. Bertumbuh, akhirnya menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Haleluya saudara. Setelah kita bertumbuh saudaraku, dewasa, dipersiapkan menjadi mempelai. Kenapa Trifosa, putri sulung kami, saya restui untuk menikah? Karena dia sudah dewasa. Tapi kalau si Kesia, si Kuda masih SMA kelas 1, lalu ada saudaraku pemuda ganteng seperti siapa namanya, seperti akulah itu saudara, lalu datang pada kami dan berkata, Tulang, oh pada pagi Tulang berarti ada maunya ini, ada guruku. Tulang, aku sayang kali lah Tulang sama guru Tulang. Dia pun masih kelas 2 SMP. Katakanlah si Kesia kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kakak kelasnya. Mau sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, saya tidak akan restui, saya tidak akan setuju. Amin saudara. Karena apa alasannya? Belum dewasa. Akan ada pernikahan malam anak domba. Amin saudara. Yesus mempelai pria surga, kita mempelai perempuannya saudaraku. Saudara, takkan bisa kita bisa mempelainya Tuhan kalau kita tidak dewasa. Maka kita bertumbuhlah dewasa dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Amin. Ayat terakhir saudara. Ya, ayat terakhir. Dari mana kita tahu kita bertumbuh? Kita baca Yakobus pasal 4 ayat 17. Ada buah yang dihasilkan. Tanaman yang hidup akan berbuah. Pohon yang hidup akan berbuah. Nah saudara, buah inilah yang akan kelihatan sama orang. Ada buah Roh Kudus, ada buah pertobatan, ada buah pelayanan. Amin. Baca bang. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, iya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya saudara. Amin. Saya ulang baca ya. Jadi jika seorang tahu, ini bicara dewasa. Amin. Karena orang dewasa lah yang sudah memiliki pengetahuan. Kalau baik-baik nggak tahu. Seperti Yunus 4:11, tidak tahu bedakan tangan kanan dari tangan kiri. Itu baik-baik. Jadi kalau udah tahu katanya, itu bicara saudaraku udah mulai bertumbuh. Amin. Haleluya. Nah jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dari segi tahunya, pengetahuannya, udah lulus, udah ngerti dia, karena udah belajar, udah dewasa. Namun sekarang saudaraku, kemauannya untuk
hakikatnya seperti tubuh tanpa roh. Yakobus 2 depan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Itu sama seperti tubuh tanpa roh. Lalu bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh? Iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan apakah itu? Ini dia, perbuatan-perbuatan baik. Katakan amin. Ada orang berkata begini, oh enak kali kalian Kristen itu. Anugerah, anugerah, anugerah. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tanpa berbuat baik, masuk surga. Saya bilang begini, oh enggak begitu. Alkitab berkata, perbuatan baik itu memang harus. Namun awalnya, permulaannya saudaraku, selamat dulu. Lahir baru dulu. Terima pengampunan dosa dulu. Baru setelah itu ada saudaraku follow up-nya, tindak lanjutnya berbuat. Bahkan bukan hanya berbuat baik, kita hidup dalamnya. Artinya apa? Perbuatan baik menjadi gaya hidup kita, bukan seasonable, musiman. Pada waktu tahun baru misalnya, baik kali kita minta ampun mama, bapak, opung, kakek, nenek, ampuni aku, abang, kakak, adik, ampuni aku. Itu malam tahun baru. Pas lonceng jam 12, teng. Nah, saudaraku, teng. 12 kali langsung berlutut depan mama bapaknya, kakek neneknya. Si adik-adik berlutut sama abang kakaknya minta ampun. Itu namanya seasonable. Musiman. Kita praktek firman termasuk minta ampun, minta maaf. Itu saudaraku menjadi gaya hidup. Sadar kita salah, cepat minta ampun. Amin. Saya pernah katakan, Tuhan gak lihat besar kecil dosa kita, Tuhan lihat besar hati kita meminta ampun. Perbandingan yang paling saudaraku nyata antara Raja Daud dengan Raja Saul. Halo, haleluya. Dosa Raja Daud kecil. Dosa Raja Daud besar. Maka kata berzina, dan ada saudaraku rencana pembunuhan pembunuhan berencana. Dengan saudaraku memposisikan si Uria, suami Betseba yang dia tertarik, ya saudaraku melihat Betseba supaya cepat mati. Itu kejam gak saudara? Wah, sangat kejam saudaraku. Raja 3. Tempatkanlah si Uria di barisan depan ketika ada peperangan. Maksudnya apa? Biar cepat dia mati, supaya dia ambil Betseba jadi istrinya. Kejam saudaraku. Dan ketiga Nabi Nathan, nabi kecil, nggak ada di Alkitab, saudaraku, minor prophet. Ada 2 jenis nabi, kelompoknya saudaraku, major prophet. Itu bagaimana nabi besar, Yesaya, Jeremia, Yeskiel, Daniel dan sebagainya. Tapi yang namanya Nabi Nathan, saudaraku, tak ada kitabnya. Ada nggak saudara baca? Yang lama, Nathan, nggak ada. Nathan naik menjuta ada. Haleluya. Tapi Jeremia, Yesaya, Yeskiel ada nggak? Ada. Yang datang kepada Daud menegur dia, saudaraku, siapa? Nabi kecil, minor prophet. Tuanku raja lah orangnya. Dihunjuk saudaraku. Ada tanda seru di sana. Tuanku raja lah orangnya. Daud dengan legowo dia besar hati, saudaraku, minta ampun. Dia langsung mengoyak jubahnya, haleluya. Dan dia mulai ambil debu, dia ambil abu, dia tabur ke tubuhnya, saudaraku. Dia berkabung, sungguh berkabung, saudara. Sampai di kitab Mazmur ada lagu diciptakannya, saudaraku. Perbaharuiku sukacita keselamatan, jangan ambil rohmu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatan, jangan ambil rohmu dariku. Don't take your spirit away from me, O Lord. Amin. Biarlah jubah kerajaan ini, jabatan ini, kutinggalkan. Asal jangan kau ambil rohmu dariku. Don't take your spirit from me. Haleluya, saudara. Beda dengan Raja Saul. Ditegur sama siapa? Nabi besar atau kecil? Nabi besar, Samuel.
Bahkan Samuel inilah dulu yang melantik dia menjadi raja Israel pertama. Katakan amin. Ketika ditegur sama Nabi Samuel, berdalih-dalih dia membela diri. Kupikir. Bahkan dia marah sama Nabi Samuel dan berkata, berilah hormat sedikit kepadaku depan rakyatku ini. Saudara, seringkali saudara, dosa kita tidak bisa kita tuntaskan karena kita, saudaraku, gila hormat, merasa kita orang terhormat. Maka saya katakan, lebih bagus kita beraku sesaat waktunya kita diaibkan, dipermalukan, tapi kita beres dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ngapain kita, saudaraku, mempertahankan rasa hormat? Seperti Saul berkata, bila hormat padaku sedikit lagi depan rakyatku ini. Gak usah, saudara. Biarkan orang merendahkan saudara, biarkan orang teraku mengaibkan saudara. Yang penting saudara yang Tuhan udah beres. Katakan amin. Haleluya. Dan akhirnya, saudaraku, Daudlah dalam Kisah 13:22 berkata, aku Tuhan mendapati Daud bin Isai yang berkenan di hatiku. Bukan Saul. Daud yang berkenan di hati Tuhan. Padahal dosa Daud yang paling besar. Haleluya, saudara. Sampai Yesus pun tidak malu dia disebut anak Daud, memiliki garis keturunan dari Raja Daud. Yesus anak Daud. Ada pernah di Alkitab kan, saudaraku, orang berteriak minta tolong Bartimeus dia. Yesus anak Daud, kasihilah aku. Amin. Apakah Yesus marah berkata, jangan bilang aku Yesus anak Daud, malu aku, punya garis keturunan daripada Daud, malu aku. Jangan, saudara. Tuhan gak pernah melihat latar belakang kita. Dalam Kristus Tuhan gak lihat latar belakang kita. Mau bagaimanapun hebatnya itu, asal dan selesai dengan Tuhan pasti selesai, saudaraku. Sekarang ada apa? Latar depan. Latar belakang gak lagi, yang ada latar depan. Katakan amin, saudara. Jika kita tahu bagaimana harus berbuat baik, saudara, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Tahu tentang yang baik itu sudah mulai kita mengerti, karena kita belajar, kita dewasa, saudaraku. Tapi sekarang masalahnya, mau nggak kita melakukan yang baik itu? Untuk bisa kita mau melakukan yang baik, kita perlu bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena dikatakan firman Tuhan, kemauan itu berasal dari kemauan yang baik itu asalnya dari atas, dari Tuhan. Makin kita intim dengan Tuhan, akan banyak, saudaraku, kemauan di hati kita ini hal-hal yang baik. Katakan amin. Jadi kemarin-kemarin, saudara, ada kaum ibu kita, saudaraku, yang sangat butuh ditolong, saudaraku. Masalah kontrak rumahnya, saudara, puji Tuhan. Ibu Gembala masukkan di grup anugerah ministry kita, saudaraku, dan saya melihat rata-rata respons, saudara, positif. Oh, puji Tuhan, iya ibu kan, iya bukan, cocok itu bukan. Akhirnya selesai, saudara. Amin. Lalu kaum ibu kita ini masih bisa memperpanjang kontrak rumahnya setahun lagi. Haleluya, saudara. Amin. Nah, ketika nanti ada seperti itu ke depan, saudaraku, puji Tuhan, itu salah satu perbuatan baik. Galatia pasal 6 berkata, selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama saudara seiman. Haleluya, saudara. Dan kalau kita sudah berbuat baik, pasti kita akan menuai. Asal kita tidak lemah, asal kita tidak mundur, pasti akan ada tuaian. Gak pernah ada taburan tanpa tuaian. Dan biasanya pun, saudara, tuaian itu lebih besar dari tabur. Orang menabur benih padi atau jagung, saudara, saya tanya saudara, kalau dia menuai panen, apakah lebih banyak tuaian panennya atau waktu dia menabur? Lebih banyak tuaiannya. Selalu demikian hukumnya. Sow and reap, tabur tuai. Tuaian itu lebih besar daripada taburan. Apalagi menuai dengan kasih, mencucurkan air mata. Mazmur 1 berkata, menabur dengan air mata.
menuai dengan sorak-sorai. Makanya saudaraku, ya tangis terus jiwa-jiwa akan ada sorak-sorai. Nanti sore selesai ibadah, saudaraku, akan ada baptisan. 2 orang akan dibaptis. Soalnya 4 orang kian, tapi yang 2 lagi pulang kampung, saudaraku jumpai keluarga. Saudara, sekarang kita setelah pengalaman dengan hari yang lalu, saudaraku, 1 orang pun kita akan baptis. Jangan tunggu sampai 50 orang. Amin. Kita nggak jauh-jauh, saudaraku. Patumba pasal 12, Badi Sepana, Pondok Jadi. Nah, biasa hari Minggu itu ramai katanya, saudaraku. Jadi kita akan tunggu nanti sampai, saudaraku, ya banyak orang berpulangan, baru nanti kita ke sana. Bisa kalau semua kali ikut, saudaraku, ya haleluya. Amin, karena bayar maksudnya. Hari Minggu 20.000. Kalau hari biasa 15.000. Kecuali kalau kita punya sungai sendiri, saudara. Haleluya. 2 orang pun kita baptis, saudara. 1 orang pun dibaptis. Amin. Karena ketaatan pertama kita percaya Yesus adalah baptisan. Kita bangkit berdiri, saudara. Terpujilah Tuhan, haleluya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan bejana hidupku. Belajar taat kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami belajar taat pada firman-Mu. Bertumbuh dewasa dalam Engkau Tuhan. Tanda kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu. Haleluya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Cinta firman
Tuhan sendiri yang membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Tuhan sendiri yang memakaikan itu pada mereka. Padahal sebelumnya Adam dan istrinya yang membuat sendiri dari daun pohon ara sebagai cawat untuk menutupi ketelanjangan kulit, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan darah yang dicurahkan, dan terbukti tidak berhasil. Ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka bersembunyi, dan Adam langsung mengatakan, "Kami takut Tuhan." Akibat dosa yang paling utama pertama di dunia ini, ketakutan. Itulah sebabnya berita sorga Natal pertama di bumi ini juga, mereka berkata kepada para gembala di padang, "Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud." Ayub 3 ayat 5 berkata, "Apa yang ku takutkan yang akan menimpa aku, yang ku cemaskan, kukhawatirkan yang akan mendatangi aku." Jangan takut. Tuhan menjamin masa depan kita, saudara. Tuhan suka kita berhasil. Yang sakit Tuhan suka setelah sembuh. Yang terikat Tuhan suka setelah bebas merdeka. Yang putus pengharapan, Tuhan berikan pada saudara pengharapan yang indah, yang cerah. Yang lemah fisiknya Tuhan kuatkan saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang boleh mengurapi perkataan firman-Mu dan menguatkan kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, mungkin balik teman.